OpenAI tunda IPO ke 2027, padahal hype AI masih besar banget. Kalau perusahaan sekuat OpenAI aja pilih buat menunda, apa ini cuma strategi biasa atau tanda market mulai ragu sama valuasi AI? Nah, hari ini kita bakal bahas secara tuntas. Halo semuanya, balik lagi di X-Talk sama aku Corina, dan di sini kita ditemenin sama XTB Elite Manager Joe. Hai Joe. Halo Corina, halo semuanya. So, Joe, berita OpenAI ini kan lumayan besar ya, karena sebelumnya tuh banyak yang expect OpenAI bisa jadi salah satu IPO paling besar di 2026. Tapi justru mereka tuh memutuskan buat nunda IPO dari yang udah dijadwalin nih. Iya bener banget, soalnya kalau kita lihat kan ini bukan startup kecil ya yang baru cari perhatian. Di perusahaan di balik ChatGPT, adopsinya ini sudah global, revenue-nya juga udah besar banget, narasinya kuat di AI. Jadi kalau OpenAI sampai mempertimbangkan buat menunda IPO, market pasti langsung mikir, ini ada apa? Iya betul, karena kan harusnya kalau hype AI aja masih panas, berarti perusahaan besar kayak OpenAI itu justru bisa manfaatin momentum itu, bener gak sih? Betul, tapi IPO ini bukan cuma soal hype ya. Apalagi kalau target valuasinya sangat besar, public market itu lebih keras dibanding private market. Begitu sahamnya listing, valuasinya bakal dinilai setiap hari oleh investor global. Jadi ini kan bukan cuma soal OpenAI ini jadi perusahaan publik atau enggak ya, tapi kan soal market ini masih siap atau enggak nerima valuasi AI yang udah setinggi ini. Nah itu dia poinnya. Oke, kalau gitu kita mungkin mulai dari alasan utamanya dulu kali ya. Kenapa OpenAI itu justru bisa milih buat nunda IPO mereka? Oke, jadi ada dua alasan besar yang menurut gue paling masuk akal ya kenapa mereka menunda. Yang pertama itu soal valuasi. Jadi Sam Altman disebut masih mengincar valuasinya sampai 1 triliun dolar. Kedua, soal timing market. Kalau market lagi sensitif dengan valuasi tinggi, perusahaan sebesar OpenAI ini juga pasti mikir dua kali sebelum listing di bursa. Karena kalau listing di timing yang salah ya efeknya juga bisa panjang kan? Iya betul, IPO itu bukan cuma soal hari pertama saham diperdagangkan, tapi setelah listing perusahaannya juga harus hidup dengan ekspektasi market setiap kuartal. Kalau valuasinya nih terlalu tinggi dari awal, begitu hasil kinerjanya nggak sesuai ekspektasi, nah ini sahamnya bisa langsung tertekan karena investor mulai menyesuaikan penilaian mereka. Nah, ini menurut aku menarik sih, karena OpenAI ini kan udah punya revenue yang gede, produknya juga dipakai secara global gitu, brandnya tuh udah kuat banget. Tapi tetap aja belum tentu gampang justify valuasi segede itu. Ya persis, jadi revenue besar itu penting, tapi investor itu biasanya nggak berhenti di situ. Mereka bakal tanya juga profitability-nya gimana, cost untuk compute sebesar apa, marginnya itu masih bisa naik lagi atau enggak, growth-nya masih bisa bertahan lama atau udah mulai melambat. Nah ini semua diperhatikan. Oke, jadi nggak cuma kayak iya ChatGPT ini dipakai sama banyak orang, berarti kan valuasinya masuk akal, nggak cuma gitu ya? Iya, nggak bisa sesimpel itu ya. Jadi AI itu memang besar, tapi valuasi 1 triliun dolar butuh pembuktian yang juga besar. Ya, jadi market itu bakal minta cerita yang sangat kuat, bukan cuma hype aja. OpenAI bukan menunda IPO karena market nggak kenal mereka, justru semua orang kenal ya atau tahu. Masalahnya public market mungkin mulai bertanya, valuasi AI sebesar ini itu masih realistis kah atau sudah terlalu agresif? Oke, jadi masalahnya tuh nggak cuman soal awareness, tapi masalahnya ada di harga sama di timing. Nah dari situ ada satu contoh yang kayaknya ikut bikin market lebih hati-hati gitu ya, namanya SpaceX. Jadi Jo, kenapa IPO SpaceX ini tuh bisa ngaruh ke cara market ngelihat OpenAI? Karena SpaceX itu jadi contoh nyata mega IPO di market sekarang. Hype-nya besar, valuasinya tinggi, dan awalnya market itu menerima dengan antusias. Tapi setelah euforia awal, sahamnya ini kita lihat mulai volatil ya, dan terkoreksi dari puncaknya. Jadi OpenAI itu mungkin ngelihat ya, market nih masih mau beli cerita besar nih, tapi belum tentu kuat nahan valuasi setelah listing gitu kan? Iya betul, jadi IPO yang sukses itu bukan cuma yang naik di hari pertama, tapi yang lebih penting itu adalah apakah sahamnya bisa bertahan setelah hype awal selesai. Oke, karena kalau hari pertama rame tapi abis itu turun tajam, ya narasinya juga bisa berubah cepat gitu kan? Betul, apalagi untuk OpenAI. Kalau mereka listing dengan valuasi mendekati 1 triliun dolar, lalu sahamnya langsung volatile, ini bukan masalah
OpenAI aja. Ini bisa kena ke sentimen seluruh saham AI. Tapi koreksi setelah IPO itu kan sebenarnya normal ya, Co? Ya, sebetulnya. Makanya kita jangan langsung bilang SpaceX turun berarti AI itu bubble. Itu terlalu cepat. Karena banyak IPO besar memang harganya itu butuh waktu ya untuk cari di harga wajarnya setelah euforia awal. Tapi tetap aja kalau kita punya perusahaan nih ya sebesar OpenAI gitu kan dan masih bisa pilih timing ya pasti contoh kayak gitu. Jadi contoh kayak gitu tadi tuh jadi bahan pertimbangan gitu kan, Jo? Pastinya. Dan kalau market lagi mulai sensitif terhadap valuasi ekstrim ya contohnya seperti AI ini, perusahaan-perusahaan AI, perusahaan sebesar OpenAI ini juga mungkin lebih milih nunggu daripada maksa masuk di timing market sekarang ini yang lagi kurang ideal. Nah, sementara OpenAI ini lebih hati-hati, ada satu nama yang justru bisa bergerak lebih dulu, ada Anthropic. Nah, ini tuh bisa ngubah narasi nggak sih, Jo? Nah, ini bisa banget ya, karena dalam IPO yang masuk duluan itu sering yang punya keuntungan narasi. Kalau Anthropic listing lebih dulu dan market menerimanya dengan baik, mereka bisa jadi benchmark pertama buat frontier AI company di public market. Jadi siapa yang lebih dulu dinilai market ya juga penting gitu kan? Iya, jadi OpenAI itu memang lebih dikenal retail audience ya karena ada ChatGPT. Tapi Anthropic juga kuat nih, terutama di enterprise AI lewat cloud. Kalau Anthropic berhasil IPO lebih dulu, investor bisa mulai pakai mereka sebagai pembanding utama. Oke, berarti posisi OpenAI ini bisa agak tricky dong. Betul, agak tricky. Kalau Anthropic sukses, OpenAI dapat validasi bahwa market masih terbuka buat AI IPO. Tapi kalau Anthropic listing dan performanya ini volatile, OpenAI makin punya alasan buat menunda. Jadi Anthropic ini bisa jadi test case dulu nih sebelum OpenAI masuk? Iya, bisa. Dan investor harus lihat juga bukan cuma tanggal IPO-nya, tapi respon dari market. Apakah investor mau bayar valuasi yang cukup mahal atau premium, atau mereka lebih pilih peduli dengan burn rate ya. Apakah growth story masih cukup kuat? Nah, ini semua harus diperhatikan. Oke, dari sini pertanyaannya jadi makin gede nih. Kalau valuasi perusahaan AI udah setinggi ini, apakah market ini masih masuk ke fase super cycle atau udah terlalu panas nih? Apakah ini tanda AI bubble? Nah, untuk yang ini gue akan hati-hati dulu ya. Karena menyebut bubble itu gampang, tapi membuktikannya itu susah. AI sekarang itu punya revenue nyata ya, jadi kita bisa lihat produknya itu dipakai banyak orang, enterprise adoptionnya jalan, cloud spendingnya naik, demand chipnya juga masih kuat. Jadi ya bukan cuma cerita kosong doang lah ya. Betul, jadi ada isinya, tapi bukan berarti semua valuasinya otomatis masuk akal ya, itu dua hal yang berbeda. Jadi AI itu bisa benar-benar mengubah ekonomi, but at the same time saham AI itu juga bisa dibilang kemahalan. Oke, ini yang sering orang lupa gitu kan, teknologinya ya bisa benar gitu kan, tapi harga sahamnya ya belum tentu benar gitu. Exactly, contohnya .com juga begitu ya, .com bubble. Internet akhirnya benar-benar mengubah dunia, tapi banyak saham internet waktu itu tetap jatuh karena valuasinya terlalu jauh di depan realita bisnisnya. Jadi masalahnya ya bukan apakah AI ini penting atau enggak gitu. Iya, bukan itu. Jadi AI itu hampir pasti penting. Pertanyaannya adalah, apakah harga yang dibayar investor hari ini itu udah masuk akal, make sense dibanding dengan profit yang mereka bisa hasilkan nanti. Dan sekarang tuh evaluasi perusahaan AI juga sangat lagi agresif-agresifnya gitu kan. Betul, spending untuk AI juga itu udah sangat besar ya. Dari compute, data center, chip, talent, itu semuanya mahal. Jadi investor itu kita harus bertanya-tanya kapan growth ini berubah jadi profit yang sustainable. Iya, kalau belum jelas ya berarti resikonya ya makin gede gitu kan. Betul. Apalagi kalau semua orang masuk karena takut ketinggalan ya. Jadi di market ini ada istilah FOMO, dan FOMO ini sering bikin orang lupa nanya hal yang paling dasar, yaitu perusahaan ini bisa menghasilkan cash flow seberapa besar. AI bisa jadi revolusi ekonomi terbesar dekade ini, tapi saham AI juga tetap bisa kemahalan. Teknologinya bisa benar, tapi harga yang dibayar investor tetap bisa salah. Nah, kalau dari sisi retail investor nih Jo, harusnya nih ngelihat ini tuh kayak gimana sih? Mau ikutin hype aja atau ya better selektif deh? Nah, menurut gua kita itu harus lebih selektif ya. Jangan beli saham hanya karena ada label AI-nya.
Sekarang hampir semua perusahaan teknologi bisa mengaitkan dirinya dengan AI. Tapi dampaknya ke bisnis itu belum tentu sama. Siapa yang benar-benar punya revenue dari AI? Siapa yang marginnya bisa naik? Siapa yang cuma spending besar tapi belum jelas kapan balik modalnya? Dan siapa yang justru jadi penyedia infrastruktur untuk semua pemain AI? Nah inilah pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Yes, karena yang juga menarik kan ekosistemnya juga ya dari AI, kayak yang tadi udah kamu sebutin, ada chip, ada cloud, ada data center gitu kan. Betul, contohnya aja, ekosistem Nvidia dari chipnya, Microsoft dan Alphabet dari cloud dan AI integration, Amazon dari cloud infrastructure, lalu pemain data center dan power infrastructure. Iya, jadi daripada cuma cari ini siapa nih OpenAI berikutnya, investor tuh juga perlu ngelihat ya siapa yang dapat manfaat dari pertumbuhan si ekosistem si AI ini gitu kan. Iya betul, jadi dalam tren besar biasanya ada banyak lapisan ya. Ada perusahaan yang jadi wajah utamanya, ada juga perusahaan yang diam-diam jadi tulang punggungnya atau backbone-nya. Dan disitulah investor tuh harusnya lebih jeli gitu kan. Betul, karena hype bisa cepat berubah nih ya. Tapi bisnis yang benar-benar menghasilkan uang, biasanya inilah yang lebih bertahan lama. Oke, mungkin sebelum kita closing nih Jo, kita rangkum dulu deh. Jadi dari semua yang kita bahas tadi, apa yang paling penting nih buat dipantau sama investor? Oke, menurut gue yang paling penting dipantau oleh investor itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah timeline IPO dari OpenAI dan Anthropic. Kalau makin banyak delay, itu bisa jadi sinyal nih buat kita untuk melihat bahwa market itu belum siap menerima valuasi AI sebesar itu. Yang kedua, respon market terhadap mega IPO seperti SpaceX, dan nanti kalau ada Anthropic benar-benar listing, jangan cuma lihat hari pertama, tapi lihat berapa minggu setelahnya. Karena di situ biasanya kita bisa melihat ya hype dari perusahaan itu mulai diuji. Dan yang terakhir, lihat dampaknya ke saham AI yang sudah listed. Contohnya ada Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, dan pemain data center. Karena walaupun OpenAI belum listing, narasinya ini tetap bisa mempengaruhi sentimen sektor AI saat ini. Oke, thank you so much Jo penjelasannya. Nah, menurut kalian OpenAI tunda IPO ini lebih terlihat kayak strategi yang oke atau justru warning awal nih buat saham AI? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang tertarik mulai investasi saham global, beberapa saham yang berkaitan dengan ekosistem AI seperti tadi nih, ada Nvidia, ada Microsoft, ada Alphabet, dan Amazon itu tersedia di platform XTB. Bisa kalian cek ya. Nah, untuk nasabah baru ada juga promo spesial deposit yang bisa dicek lewat link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten kayak gini. Follow juga sosial media XTB Indonesia buat dapat update analisa pasar dan info promo terbaru. Dan ingat ya, semua konten ini bersifat edukasi, bukan ajakan beli atau jual aset apapun. Selalu riset mandiri sebelum ambil keputusan investasi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye!